tentunya hari ini debutnya Mbak Ayu ya. Nah, hari ini adalah penayangan Ultraman Omega episode kedua ya. Dimana di episode kedua ini adalah debut dari Mbak Ayu nih guys ya. Dan untuk debut episode 2 ini ya, kita juga diperlihatkan tentang CGI yang menurut aku sih rada kurang ya. Dibandingin sama episode 1 itu CGI-nya kan bagus banget gitu kan. Nah, di episode 2 ini jujur sih agak kurang ya, menurun. Tapi ya sesuai ekspektasi lah ya. Sesuai yang kita bilang kalau misalkan di episode 1 kemarin itu pasti nih CGI yang maksimal bangetnya ada di episode 1 nih. Ya kan? Kayak kemungkinan di episode 2 dan seterusnya itu bakalan ya udah biasa aja gitu ya. Karena ini untuk memanjakan mata aja nih untuk episode satunya. Kayak gitu ya. Dan hari ini kita bakalan melihat untuk debut Mbak Ayu serta untuk melihat Omega melawan monster amfibi. Jadi ini dia untuk review dari Ultraman Omega episode kedua. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. Genki desu ka? Anahata? Hai semuanya. Ya, hari ini kita bakal ngebahas tentang review dari series Ultraman Omega ini, dimana series ini dibuka dengan Kaiju yang kemarin metong ya guys, yang ngelawan Omega ya. Nah, jadi Kaiju ini ya, dia itu terkapar kan di kota, dia masih terkapar di kota, dan banyak banget untuk peneliti-peneliti yang kayak lagi melakukan observasi lah ya ke si Kaiju ini. Walaupun di sini dia dianggap sama manusia itu adalah alien ya guys ya. Dan di sini juga kita bisa melihat untuk Mbak Ayu ya, yang udah mulai kelihatan nih ya, karena dia tuh emang meneliti gitu ya. Di sini juga udah mulai kelihatan juga untuk monster yang akan dilawan episode kali ini. Ini adalah monster ya, dia tuh kayak amfibi gitu ya. Jadi dia tuh kayak di air, dia lebih suka di air sih lebih tepatnya. Dan dia tuh bisa mengeluarkan gas beracun ya. Dan gas beracun ini tuh kayak bisa menyebar kemana-mana. Kalau di sini nih kita diperlihatkan ada sepasang kakek dan nenek yang lagi berkebun ya, dan itu tanamannya tuh kayak terkena gas beracun gitu guys, jadi kayak ada totol-totolannya kayak gitu ya. Juga di sini ya, kan tadi aku udah bilang ya kalau misalnya kayak makhluk-makhluk raksasa itu tuh sering dibilang itu adalah alien ya. Nah, si Omega ini juga salah satunya. Di berita dia itu diberitakan bahwa dia itu adalah alien juga, alien raksasa kayak gitu ya. Dan di sini tuh aku suka banget ya sama aktingnya si Omega ini ya. Kita masih nyebutnya Omega dulu ya guys ya. Kayak si Omega ini, karena si Omega ini tuh dia kayak masih polos banget juga ya, masih benar-benar sangat polos. Terus habis itu dia juga kayak apaan, alien. Oh, maksudnya aku alien kayak gitu. Terus habis itu pas ngeliat di buku, tapi alien kan kayak gini, beda sama aku kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu di sini juga kita diperlihatkan dari sisinya si Kosei, di mana si Kosei ini tuh kayak pusing banget ya guys ya. Ini ada alien di rumahnya gitu kan. Tiba-tiba banget nih orang random jatuhnya kan, orang random yang tiba-tiba datang, terus habis itu kayak numpang hidup gitu kan. Terus habis itu kayak menyusahkan lah gitu ya, membuat hari-harinya sangat berwarna. Apalagi pas dia tahu kemarin si Omega ini berubah tuh ya jadi Ultraman. Apa nggak kaget, shock banget kan. Terus juga setelah dia selesai berubah, habis dia ngasih tahu nama dia Omega, dia malah pingsan. Dan tahu kenapa dia pingsannya? Karena lapar. Ya karena jadi Ultraman itu butuh banyak banget energi ya guys ya. Nah, terus juga di sini tuh beralih ya, kalau di berita itu banyak banget yang ngeberitain bahwa ada alien lainnya. Jadi ada alien ketiga gitu ya. Karena kan si Omega dianggap alien juga kan. Jadi ada si Omega, terus monster yang kemarin sama monster yang baru ini kayak gitu ya. Nah, akhirnya si Omega ini minta lah, dia pengen ke sana gitu. Akhirnya dianterin lah gitu ya ke sana, dan dilarang nih masuk sama para petugas ya. Dan di sini aku jujur aku masih suka sih sama aktingnya si Omega ini ya guys ya, karena emang bener-bener kayak kayak masih linglungnya kelihatan, polosnya tuh masih kelihatan kayak gitu ya. Dan akhirnya dia ngapain untuk masuk ke dalam lokasi? Ya, lompat. Dan pas lompat pun dia kayak menyesal ya, karena dia habis itu lapar ya. Kayaknya Omega adalah aku deh. Omega adalah aku, dikit-dikit lapar, aku lapar, dikit-dikit lapar, energi aku cepet habis gitu ya rasanya. Omega adalah aku. Aku butuh kari, aku butuh yakisoba. Nah, di sini juga ya, dia ini ketemulah sama Mbak Ayu ya, dimana Mbak Ayu pun bingung ya, karena kayak, loh kalian siapa gitu kan? Kalian siapa tiba-tiba ada di sini gitu. Ini kan kesannya daerah terlarang gitu ya, kayak daerah yang berbahaya lah gitu. Terus habis itu si Sorato, si Omega ya, masih Omega,
ini tuh kayak bilang kalau misalkan di sini tuh ada kaiju, terus habis itu kaiju ini tuh bisa menyemburkan racun kayak gitu lah kasarnya. Nah Mbak Ayu bingung dong lah, karena nggak pernah dikasih tahu nih kalau misalkan emang mereka itu menemukan racun gitu kan. Tapi kok si orang ini tuh tahu kalau misalkan ada racun gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya mereka ini keliling lah. Terus habis itu si Sorato bilang nih kalau di sana itu ada sarangnya si Dugri kayak gitu ya. Nah sebelum ke sarangnya di sini tuh si Omega ini dikasih nama lah, jadi Okida Sorato ya. Nah, yang kita tahu sekarang, jadi sekarang kita manggil adalah Sorato. Oke, di sini untuk perkenalan dan sebagainya. Dan di sini berada si Kosei ini ya, dia tuh untuk melindungi sosok dari Ultraman ini. Karena nanti kalau misalnya ketahuan kalau dia Ultraman takutnya ntar ditangkap kan, kayak gitu. Terus habis itu si Kosei ini juga lah yang kayak tiba-tiba ngasih nama tuh si Okida Sorato jadinya kayak gitu guys ya. Terus di sini ya akhirnya kita menemukan lah untuk si sarangnya si Dugri. Nah ternyata sarangnya ini tuh adalah dulunya tuh adalah kayak sungai gitu kan. Nah pas kita teliti gitu ya, karena si Dugri ini kemungkinan besar dia tuh sukanya ke tempat yang banyak airnya gitu ya, atau yang kayak mungkin bisa menutupi tubuhnya. Dan itu adalah bendungan gitu ya, kayak gitu. Nah akhirnya mereka nyamperin lah ya ke bendungan itu. Nah di sini tetap ya aku masih nge-highlight untuk perannya si Sorato ya, actingnya si Sorato aku suka banget karena emang bener-bener sepolos itu, karena dia pengen berubah langsung gitu loh di depan orang-orang. Untungnya ada si Kosei ya, untungnya ada Kosei yang ngasih tahu kalau misalnya jangan berubah di depan orang-orang, kalau nggak nanti kamu ketangkep kayak gitu ya. Dan aku juga di sini melihat si Kosei itu malah jadi kayak kok di sini yang semangat malah si Kosei. Setuju nggak sih kalau misalnya di episode ini malah yang semangat itu si Kosei, walaupun emang awalnya Omega yang minta ya untuk datang ke lokasi, tapi pas dia ketemu sama Mbak Ayu gitu ya, malah dia yang kayak semangat kayak ya kan kita bakal untuk ngebantuin dan sebagainya kayak gitu-gitulah ya. Jadi kayak ini ngapain nih Kosei, mau deketin Mbak Ayu apa gimana ya. Pokoknya di sini aku ngeliat banget yang aku rasain tuh malah jadi si Kosei yang malah semangat gitu untuk kayak mencari si kaiju ini. Terus di sini juga banyak yang ngomongin kayak mungkin tentang scene fight-nya ya. Jujur aku nggak tahu nih untuk fight-nya si Ultraman itu sebenarnya seperti apa biasanya ya. Kalau menurut aku ini udah oke banget sih, udah bagus banget untuk ukuran monster raksasa ya. Karena kan monster raksasa untuk ukuran raksasa emang sebenarnya itu harusnya emang lebih susah ya untuk gerak dan sebagainya gitu ya. Dan menurut aku ini oke aja sih ya, jadi nggak yang gimana-gimana banget. Paling ada satu scene yang aku lucu banget sih pas ngeliat kayak si Ultraman-nya kayak giniin si Dugri gitu, kayak dia habis ngelawan, habis itu ada scene dimana Ultraman tak gitu. Itu lucu banget sih menurut aku kayak nggak tahu, aku refleks banget aja gitu loh ketawa pas scene itu gitu ya. Tapi overall ini bagus banget. Dan di sini juga kita ngelihat ya untuk jurus spesialnya dari si Omega ini ya. Si Omega ini dia udah tuning, abis itu ada tuning merah biru ya, baru dia bisa mengeluarkan jurus spesialnya itu kayak gitu ya. Dan di sini monster itu juga kalau misalnya kita serang gitu ya, kayak misalkan kena serangannya si Sluggernya si Ultraman, dia malah menyebarkan racun-racunnya. Jadi kayak serba salah gitu loh guys ya sebenarnya di sini lawan si monster ini. Karena kalau diserang kayak dipotong-potong kena gitu, malah keluar racunnya. Jadi kayak agak bingung memang ya. Akhirnya dia mengeluarkan jurus spesial dan baru deh bisa untuk melawan si Dugri ini. Seperti itu. Jadi pakai laser cut gitu ya, baru Dugrinya itu bakalan hancur kayak gitu. Jadi kalau Dugri yang ini si Dugri dia harusnya hancur ya, nggak kayak mau kaiju sebelumnya kan dipotong terus bangkainya masih ada kan di kotak. Kalau yang ini dia itu harusnya emang hancur, jadi harusnya udah hilang kayak gitu ya. Dan di sini juga aku suka sama perkembangan ceritanya si Sorato ini ya, karena dia itu mau belajar ya, jadi dia nggak selalu gegabah gitu kan. Dia nggak mau kan, tadinya mau main asal berubah aja gitu di depan banyak orang. Akhirnya dikasih tahu sama Kosei jangan berubah di depan banyak orang. Nah di sini pas dia udah selesai bertarung gitu ya, dia langsung pergi ke tempat yang jauh dulu, baru dia balik dalam sosok wujud manusianya kayak gitu ya. Jadi dia udah mulai mengerti lah bahwa dia ini nggak boleh nih untuk langsung berubah dalam tubuh besar ataupun mengecil di depan banyak orang kayak gitu. Jadi dia udah mulai mengerti bahwa dia ini harus mulai
menutupi identitasnya. Walaupun di sini juga dia masih sering suka rada keceplosan gitu ya. Kayak ya dia masih sering keceplosan, tapi untungnya ada si Kosei yang kasarnya menutupi itu dan kayak selalu klarifikasi gitu ya. Nah, terus juga ya di sini selalu ya si Sorato ini lagi-lagi apa yang dia omongin? Ya, dia lapar. Ya, pokoknya Sorato adalah aku lah. Laparan mulu guys, ya laparan mulu gitu ya. Pokoknya seperti itu. Dan di sini kita akhirnya mulailah ya menambah untuk anggota, yaitu adalah Mbak Ayu. Ayu ne, itulah pokoknya ya. Sepertinya harusnya ya Mbak Ayu nanti juga bakalan mulai gabung nih ya ke grupnya mereka kayak gitu ya. Jadi mungkin lambat laun nanti juga Mbak Ayu bakalan tahu sih harusnya ya tentang si Omega ini kayak gitu. Menurut kalian untuk episode ini gimana nih guys ya? Seru nggak nih ya? Boleh banget tulis di kolom komentar terkait dengan episode ini. Menurut kalian ratingnya berapa? Kalau untuk si Jay sih so-so aja ya. Untuk cerita juga ini masih ya aman-aman aja. Mungkin nggak masih episode 2 juga ya guys ya. Mari kita lihat untuk kelanjutan ceritanya nanti di next episode kayak gitu ya. Menurut aku sih ini masih aman aja. Apalagi kan ini baru perkenalan sama Mbak Ayu ya. Mungkin nanti di next episode kita lebih mengenal Mbak Ayu juga kayak gitu. Menurut aku untuk episode yang ini sih di 8/10 ya. Emang sih kalau di Omega emang dari awal emang udah dikasih tahu juga kalau misalnya dia itu genrenya tuh lebih ke slice of life. Jadi emang mungkin lebih banyak kayak ngomong, yapping kayak gitu ya. Dan untuk kemarin juga ada yang bilang request ke aku, Kak jangan lupa untuk rating dan bahas untuk lagu opening dan ending Omega. Jujur aku suka sama lagu opening dan endingnya. Tapi kalau misalnya disuruh milih untuk lagu opening ataupun ending, kayak aku bakal milih lagu ending. Aku suka banget yang lagu ending, kayak apa ya, kayak lebih semangat, lebih rock, tapi enak banget didengernya gitu. Jadi nggak yang terlalu hard gitu. Untuk yang openingnya juga dia lebih santuy gitu ya, tapi tetap enak buat didengar, lebih easy listening ya. Kalau nggak salah nyanyi dua-duanya itu sama-sama Ash ya. Tapi kalau yang endingnya itu kalau nggak salah ada si Midarin kayak gitu ya. Emang Midarin suaranya tuh best banget sih ya, jujur ya nggak sih, aku baru tahu Midarin tuh dari kalian juga ya yang suka kayak mungkin di Discord atau mungkin di live aku kayak gitu ya. Dan itu emang bagus banget sih. Oke, sekian aja video dari aku tentang pembahasan Ultraman Omega episode kedua ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe channel aku, yang sudah like dan komen juga. Ya, aku Meiko Mamoru, see you in the next video. Bye bye.